ya. Gitu kan ada suaranya ya. Apa kabar? Iya, hari ini ibadahnya spesial ya. Bareng sama siapa? Ibadah anak ini bareng sama siapa? Anak Indonesia. Bareng sama siapa? Oke, bareng sama kakak-kakak Revive. Yuk, sebelum kita mulai kita mau berdoa terlebih dahulu. Diletakkan dulu semuanya. Kita mau berdoa. Kita mau berjumpa dengan Tuhan kita. Kalau kita berjumpa, berarti pikiran, hati kita itu tertuju kepada Tuhan. Sudah tidak sibuk sendiri sama yang lain. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, yang perkasa, yang terus menolong setiap kehidupan kami, membentuk setiap kehidupan kami menjadi serupa seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur miliki Tuhan yang hidup dan terus memimpin, menuntun setiap kami ke dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati segala berkat-Mu Tuhan. Terlebih kami boleh ada di sini untuk kami bersekutu. Menaikkan pujian penyembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami karena Engkau terlalu baik atas kami. Terlebih kami boleh belajar akan firman-Mu. Lewat perenungan firman-Mu Tuhan, menolong setiap kami anak-anak-Mu ini semakin hari semakin mengasihi Engkau. Dan kami dimerdekakan dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau bangkit berdiri yuk. Nah, ya. Kita mau sama-sama menaikkan pujian bahwa Bapa itu baik buat hidup kita. Sama katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Katakan Bapa Engkau baik. Kau selalu kepadaku Bapa, ku cinta Kau, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu Bapa, Bapa Engkau baik. Teman-teman sendiri katakan Bapa Engkau baik. Kau selalu baik, baik kepadaku Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu.
Pujian ini mengatakan, Bapakku cinta kau. Aku kalau kita cinta Tuhan, berikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita. Aku menyembahmu. Teman-teman sendiri katakan, kita mau angkat tangan, kita katakan, aku. Sebagai rasa ucapan syukur kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi. Aku menyembahmu Tuhan. Kami mau nyanyi. Yes. Sekali lagi katakan, aku memujimu Tuhan, memujimu. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, kami mengaku bahwa Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Yesus.
Terima kasih untuk hari ini. Lewat ibadah ini Tuhan, kami mau merayakan kemerdekaan kami Tuhan. Engkau yang sudah memerdekakan kami dari kuk perhambaan, dari setiap dosa. Kami mau jadi anak-anak-Mu Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Haleluya. Yes, shalom. Banyak ya hari ini ya. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Oke, kalau Kak Pipit bilangnya halo berarti jawabnya hai. Halo, halo. Hai, hai. Kalau ditanya apa kabar, luar biasanya yang besar. Boleh loncat kok, enggak apa-apa ya. Oke, apa kabar? Yuk kasih tos kanan kirinya yuk. Iya. Jangan kanan kiri, belakang belakang belakang, depan ke belakang, belakang ke depan. Ayo. 5 orang. Sudah cukup 5 orang, sudah sampai belakang. Sudah ketemu yang kecil-kecil, sudah ketemu kakak-kakaknya. Yang adik-adik ini sudah ketemu sama kakak-kakaknya. Halo, kakak-kakak sudah menghampiri adik-adiknya? Sudah. Hari ini ibadah spesial, ibadah apa ini? Kok ada yang pakai merah, ada yang pakai putih, ada yang merah putih, siap untuk dikerek. Ya. Oh enggak ya. Oke, apa? Ada apa? Oh ada drama. Kok tahu kalau ada drama? Sudah di-spill ya? Oke ya. Hari ini masih di bulan Agustus ya. Kita merayakan kemerdekaan negara kita tercinta. Negara apa? Indonesia ya. Selain kita merayakan kemerdekaan Indonesia, kita juga merayakan kemerdekaan kita sendiri loh. Dimerdekakan dari dosa. Kalau sudah dimerdekakan dari dosa, berarti sudah tidak ikut dosa-dosa lagi. Ayo ya. Oke, karena kita sudah dimerdekakan, kita mau ucapkan merdeka berapa kali? 100 kali. Oh enggak ya, 3 kali aja ya. Oke, 3, 2, 1. Merdeka, 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 Pujian 1 ini mengatakan kita tidak mau digoda sama iblis. Wah, yuk kita mau nyanyikan ini ya. Berani tampil beda. Yuk. Ayuku, aku tolak dalam saat iblis lalu dalam nama Yesus katakan katakan ku berdiri. Kesenjangan ini kayaknya ya. Oke. Ada berapa ini yang datang ya? Buat aja lah. Buat 7 kelompok. Campur ya. Campur bebas. Lo enggak boleh. Harus dari kecil sampai besar, sampai kakak-kakak. Ayo kakak-kakaknya tolong. Satu kelompok harus cowoknya ada berapa ini ya? Satu kelompok harus ada cowok.
bebas ya. Ayo. Langsung berbaris dari kecil sampai dari pendek sampai tinggi. Barisnya hadap Kak Pipit. Halo. Barisnya hadap Kak Pipit dari pendek sampai tinggi. Nah, sudah dapat? Ayo, bertanggung jawab. Harus ada adik-adik dari Badana, ada kakak-kakak Teens, harus campur. Ini banyak sekali ya. Ini kurang ini. Adik sekolah minggunya kurang ini, adik sekolah minggunya ini ya. Adik sekolah minggunya kurang ini. Cuma Krista. Ayo, halo kakak Teens, ini kebanyakan. Loh, ini kok kakak Teens semua ya? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, 5 ya? Enggak boleh. Sorry. Loh, ini kok cowok semua? Ayo. Tukar. Kalau merasa banyak ceweknya bisa tukar. Kak Mona, ini Teens semua nih. Ini Teens semua nih. Ayo tukar. Oke, sudah? Sudah? Oke. Mau didata dulu. Yang sebelah kanan saya, ini Teensnya berapa? Adik-adik ibadah anak ada berapa? Teensnya 4. Terus adik-adik sekolah minggunya 4. Loh. 5 ini. Oke. Yang sebelah sini. Oh, sekolah minggunya ada 4. Terus loh, Teensnya ini enggak apa namanya? Enggak imbang ini. Teensnya 2. Ayo. Coba. 3. 3 tapi lakon kabeh ngono. Ya, ini. Teensnya berapa? 4. Terus sekolah minggunya 4. Loh. Oh, iya sih 3. Terus ini sekolah minggunya 3. Teensnya 4 ya? 4 ya? Oke. Teensnya berapa? Loh, 2 dok. Ayo tuker, cari. Loh, teensnya berapa? Loh, enggak. Ini kan masih sekolah minggu. Ayo, teensnya berapa? 2 dok. Ayo, 2. Ayo. Tukar. Enggak mau. Ini loh, Joy, Vanessa sama Cici. Tukar. Ayo, harus dipisah. Ini teensnya berapa? Banyak kali kalian. 1, 2, 3, 4. Sekolah minggu katanya dong. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sekali ini ya. Ini kurang enggak sih? Kurang ini, teensnya kurang. Oke, sekolah minggunya. Oke, sudah diurutkan dari pendek ke tinggi. Sudah? Oke, ya. Dalam hitungan ketiga, silakan diurutkan seperti tapal kuda. Jadi yang pendek di tengah. Jadi mengerucut ke bawah, ke tengah, yang pendek di tengah, ya. Tinggi, pendek, ya. Oke. Silakan. 1,
2, 3. Yang kecil-kecil di tengah berarti. 1 sampai 10. 2, 3, 4. Harus imbang. 5, 6. Sudah? 7, 8, 9. Inilah bingungi. Ayo. 10. Yang lain sudah? Oke, sudah? Sudah. Ini ada 5 kelompok ya? Kak Mona dibagi 5 kelompok tak nanti? Oh, 4 kelompok. Ya. Gini aja. Berarti satu kelompok harus dipisah bergabung dengan kelompok yang lain. Silakan. Kelompok yang tengah silakan bergabung dengan kelompok yang sebelah sana dan sebelah sini. Silakan. Ayo gabung. Hei, kalian pele siapa ini loh? Cepetan. Geretan ini loh. Ayo, cepat pele. Pilih siapa itu? Sini. Ayo, cepat. Loh, tarian ini. Kamu harus ngambil kelompok ini, gitu loh. Loh, gak boleh. Hanya ngambil dari ini. Iya. Kelompok yang sini aja yang harus berpindah. Bela sungkawa. Oke, sudah? Itu loh kelompok yang sana gak payu loh. Oke, sudah ya, pas ya. Oke. Siap? Silakan, setiap kelompok berhitung, ya. Saya tahu ini loh. Hitung. 4, 6, 9. Ini berapa ini? Hitung. 5, 6, 7. 1. 9, ini 10 ya. Oke. Gua 1. 4. Kurang 1 ini. Oke ya. Jadi kita nyanyi lagu ini ya. Nanti saling berhadapan. Ya, kalian berhadapan sama mereka. Oke, kelompok sini berhadapan sama sini. Ini berhadapan sama sini ya. Oke. Nanti yang ditunjuk Kak Pipit itu yang nyanyi. Silakan ngece temenmu ya. Oke yuk, kita mau pujikan pujian ini ya. Yang ditunjuk itu yang nyanyi ya. Tapi nyanyinya enggak sampai lengkap loh ya. Siapapun yang ditunjuk lanjutkan lagu itu ya. Oke, siap? Oke, yuk.
gini toh. Ayo, ini ada adiknya lo gini toh lo. Ayo kakak-kakaknya ndak bertanggung jawab ya. Yang sini goyang semua, yang sini cuma gini loh. Ayo. Nah, kita mau pujikan pujian ini. Enggak, se. Gini. Coba dalam 1 menit kalian, kebanyakan ya, 30 detik cari nama kelompok masing-masing. Nama kelompok yang berhubungan dengan kemerdekaan. Berhubungan dengan kemerdekaan. Ayo. 1, 30 detik ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sudah dapat? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, boleh pakai gaya. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, silakan hadap ke sini semua. Ya. Oke. Dari yang sebelah kanan saya ini, kelompok apa? Loh, sudah habis waktunya. Ini kelompok apa Pemeruncing ini. Hah? Red white. Oh, oke. One for all. Astaga. One for all. Merdeka gak sih mereka? Ini apa yo? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti ya. Oke, kita mau pujikan pujian ini. Pujian lama, tapi sudah lama enggak dinyanyikan. Kita mau pujikan ini. Yesus pokok. Nah, kita mau belajar lagunya dulu. Nanti kalian cari gerakannya masing-masing. Setiap kelompok punya gerakan masing-masing ya. Yuk kita mau pujikan ini. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Bagaimana? Sudah bisa lagunya? Bisa. Sudah bisa lagunya? Perlu diulang lagi? Oke, perlu diulang lagi. Yo. Yang sebelah sini sudah dapat nama kelompok? Apa nama kelompoknya? One Piece. Oh, bukan. Apa? Bakso. Apa sih? Apa sih? Hah?
Basoka. Waduh, ngeri ya. Kelompok kalian namanya ngeri sekali ya. Basoka gitu ya. Oke ya, kita mau pujikan ini sekali lagi ya. Oke, yuk. Kita mau pujikan sekali lagi. Katakan Yesus Bapa. Yesus. Kita sambil memikirkan gerakan ya. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cintakan. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cintakan. Kau berbuah. Kita pujikan ini sekali lagi. Tapi ketika tinggallah di dalamnya, tidak boleh ada di tempat. Boleh bergerak kemana-mana, boleh loncat kemana-mana ya. Oke yuk. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cintakan. Katakan Yesus. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Silakan loncat. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Kau berubah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Loncat. Jalan. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalam. Tinggallah. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua. Wah, terima kasih. Sudah capek? Wah, ujian ini mengatakan tinggallah di dalamnya. Di dalam siapa? Tuhan. Pasti kau berbuah. Berbuah apa? Halo? Berbuah apa? Yang pasti berbuah karakternya siapa? Kristus. Dari tadi yang kecil-kecil gini-gini. Yang tin cuma diam aja. Yang kecil-kecil sudah lonjak-lonjak ya. Oke, cari pasangan. Tetap lo kelompoknya mana ini? Ya. Cari pasangan, kita mau pujikan. Ku kasih kau. Ayo cari pasangan. Yang kakak sama yang kecil. Yang kakak-kakak harus sama adik-adik sekolah minggu. Kakak-kakak sama adik-adik sekolah minggu. Ayo. Loh. Gak boleh sama adik sekolah minggu. Gak, ayo Excel. Ayo. Loh, sesama, ayo.
Oh, boleh. Sama kakak Tins. Sama kakak Tins. Ayo, adik-adik yang ibadah anak silakan sama kakak-kakak Tins. Kakak Tinsnya masih ada yang kosong kah? Kakak Tins? Masih ada yang kosong? Ah, Excel. Ini sama kakak ini. Kakak siapa sih namanya? Kakak ini dong. Siapa? Oh, Verina. Sudah ketemu? John sama siapa? Yo. Kakak Yosa katanya. Wah. Oke, yuk kita mau pujikan ini. Gerak ya. Ganti pasangan ya, ganti pasangan. Bagaimana? Berasa. Oh Tuhan. Katakan ku kasih Engkau. Ku kasih kau. Putar. Ku kasih kau. Katakan ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Katakan ku kasih kau. Ku kasih kau. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih. Suaranya mana? Katanya mengasihi. Ku kasih kau. Lebih keras lagi. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan. Sekali lagi ku kasih kau. Ku kasih kau. Sudah capek? Enggak. Kak Pipit yang capek, silakan duduk kembali. Oke. Oke.
Jangan bingung. Yuk kita mau siapkan hati kita. Ini hal yang paling penting ya. Kita mau belajar firman Tuhan. Yuk kita mau ambil kesempatan ini. Kita mau berdoa untuk bangsa kita. Kita mau mengucapkan berkat untuk bangsa kita. Mungkin tidak sedikit dari kita melihat apa yang terjadi di luar sana. Bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi satu hal, ketika bangsa kita tidak baik-baik saja, ada tangan Tuhan yang terus menolong, yang terus memegang bangsa kita Indonesia. Segala sesuatu Tuhan izinkan. Tapi satu hal yang kita percaya, untuk mendatangkan kebaikan untuk bangsa kita. Maka saat ini tugas kita berdoa untuk bangsa kita tercinta. Yuk kita mau pujikan ini. Ya. Katakan bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami dan membawa doa kami kepadamu. Katakan sesuatu yang besar pasti terjadi. Amin. Yes. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas. Sekali lagi katakan bagi bangsa ini. Bagi kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi. Katakan, Tuhan, kami berdiri untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami yang sedang tidak baik-baik saja. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan, yes, atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Katakan dalam satu tubuh, kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Katakan, ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Katakan sesuatu yang besar, yes, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada
sama-sama bangkit berdiri yuk. Katakan, bagi bangsa ini kami mau berdiri Tuhan. Bagi bangsa. Kita mau angkat tinggi-tinggi tangan kita. Kita mau menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Yes. Kita mau angkat tangan kita untuk bangsa kita. Kita mau berdoa untuk bangsa kita. Biar Tuhan yang memulihkan bangsa kita. Yes. Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami katakan, sesuatu yang besar pasti terjadi atas bangsa kita. Amin. Yes. Dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini memulihkan setiap bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau memberikan kami kesempatan yang luar biasa. Kami boleh melepaskan berkat untuk Indonesia, untuk negara kami tercinta. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar akan terjadi atas bangsa kami. Pemulihan demi pemulihan akan terjadi Yesus. Engkau yang terus memegang bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga menolong setiap kami anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan untuk ada di bangsa kami.
Engkau yang memakai setiap kami Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Yang boleh tampil berdiri tegak untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar saat ini Engkau yang mendengar setiap doa kami Tuhan. Untuk bangsa kami tercinta. Ketika bangsa kami sejahtera, kami pun saat ini juga akan merasakan kesejahteraan itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang menolong setiap kami, anak-anak-Mu ini Tuhan. Supaya tetap berdoa, berdiri tegak untuk bangsa kami. Tidak lelah kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Untuk kesejahteraan bangsa kami. Untuk pemulihan bangsa kami ya Yesus. Biar hari demi hari bangsa kami semakin dipulihkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan acara selanjutnya hanya dalam tangan kuasa-Mu. Biar nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Kami siap Tuhan untuk belajar akan firman-Mu. Dan firman-Mu yang menolong setiap kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, semakin hari semakin mencintai Engkau, semakin mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oke. Ya. Kak Mona, kelompoknya tetap seperti ini atau nanti berubah? Oh nanti berubah. Hah? Oh oke ya. Oke boleh bergabung lagi sama yang lain ya. Ada adik kecilnya mana ini? Oke silakan maju yuk. Iya ya adik kecil ya. Ya yuk adik-adik dari. Silakan duduk, silakan duduk. Iya. Ya. Silakan duduk. Iya. Wah, luar biasa ya. Hari ini enggak apa-apa. Hari ini kita bersyukur sekali ya. Kita bisa berdoa untuk bangsa kita. Cek. Ya. Kita berdiri jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, tetap berdoa untuk bangsa kita ya. Apapun yang saat ini terjadi atas bangsa kita tetap berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Tuhan sendiri yang akan mengubahkan semuanya menjadi lebih baik. Yuk, oke, bawa Alkitab. Bawa, iya ya. Temanya masih kemerdekaan ya. Bukan hanya bangsa kita yang merdeka. Tapi kita anak-anak Tuhan juga dimerdekakan dari apa tadi? Dosa ya. Kita dimerdekakan dari dosa. Wah. Dosa apakah itu? Banyak sih ya. Setiap hari kita HP-nya diletakkan dulu ya. Alkitabnya diletakkan dulu ya. Iya. Dosa apakah itu? Setiap hari loh kita melakukan dosa, tidak terhitung. Ya toh. Tapi apakah ketika kita berada dalam dosa itu kita tidak berhak untuk menerima keselamatan itu? Oh, kita sudah terima keselamatan itu. Makanya kita dimerdekakan. Tapi seringkali kita sendiri yang lupa, lucu katanya ya. Lucu memang manusia itu sudah diselamatkan tapi masih suka sama apa? Dosa. Ya. Ada temennya ngomong kotor, gitu enak itu yang ngomong kotor itu ya gitu ya. Ya, aku tak ikut aja gitu ya. Ketika yang lain nyontek, enak itu ketokan nyontek itu ya gitu. Daripada susah-susah belajar ya toh. Hal-hal yang tidak baik yang di luar Tuhan itu lebih enak diikuti ya.
Tapi firman ini mengatakan di Galatia, yuk dibuka Galatia. Di Galatia pasal 5, Galatia itu perjanjian apa? Perjanjian baru ya. Di perjanjian baru ya, yang tidak bawa enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, enggak dihukum kok ya. Galatia 5. Galatia 5. Galatia 5. Oh sudah, dari tadi Galatia 5 gitu ya. Ayat 1. Oke, judulnya di situ apa? Kemerdekaan Kristen. Ya. Jelas loh ini ya, kemerdekaan Kristen. Wah, ya. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Galatia. Perjanjian baru, kakak-kakak tolong dong. Ini yang merah ini. Galatia pasal 5. Cari angka yang besar. Angka yang besar. Ini masih 2 kan? Cari yang 5. Sudah ketemu? Sudah. Kita baca sama-sama judulnya. Kita baca sama-sama ya judulnya. Oke. Judulnya apa di situ? Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Kemerdekaan Kristen. Ayat 1 saja kita baca. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, dan jangan mau lagi kuk perhambaan. Perhambaan apa ini? Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan. Sudah spill ternyata ya. Jadi ada sedikit gambaran tentang firman Tuhan ya. Kuk perhambaan itu apa? Kita diperhamba dengan apa? Salah satunya kekhawatiran dan ketakutan. Ya. Jadi ada 2 nanti yang dibicarakan dalam drama itu. Kuk perhambaan apa? Kuk perhambaan apa? 2. Iya, apa 2 itu ya? Loh, tadi baru disebutkan. Kekhawatiran. Lagi, kuk perhambaan apa itu nanti yang di drama itu ada nanti ya. Ya, apa tadi? Yang pertama ketakutan, yang kedua kekhawatiran. Sekali lagi, kuk perhambaan apa? Kalau Kak Pipi cerita perhambaan nanti panjang ya. Nanti enggak selesai-selesai dramanya, enggak keluar-keluar nanti ya. Jadi kuk perhambaan itu ada 2 nanti yang dibicarakan dalam drama itu. Apa? Apa tadi? Oh, ketakutan. Yang kedua, kekhawatiran. Sudah siap untuk menyaksikan dramanya? Sudah, tapi kita baca 1 kali lagi yuk, yang keras yuk. Ya. Lu sudah dikeluarkan ternyata. Ya, ayo dibaca 1 kali lagi sama judulnya ya. Sama alamatnya dulu dibaca ya. Oh, alamat ini. Firmannya ya. 3, 2, 1. Galatia pasal 5 ayat 1. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, kuk perhambaan. Terima kasih, silakan dimasukkan Alkitabnya. Suruh baca Alkitab gini. Suruh baca kok sama gini-gini gitu ya, sama action. Oke, dimasukkan dalam tas Alkitabnya, HP-nya. Nah, sebelum dramanya keluar ini ya, minta tolong ya, area yang sebelah sini dikosongi. Jadi silakan berkumpul di sebelah sini. Tapi bukan berarti sender tembok ya. Nanti kalau sender tembok lama-lama ngantuk ya.
Oke ya. Agak ke belakang enggak apa-apa, agak ke belakang. Ya, yang sebelah sini dikosongi. Geser ke sini sayang. Geser ke sini. Iya, hadapnya tetap ke depan. Ya, jangan ngeruntal semua. Tolong, gini, sebentar. Peraturannya sebelum drama itu keluar, Kakak Tins harus membawa 1 adik sekolah minggu untuk duduk bersama. Silakan, ayo. Jadi Kakak Tins harus sama adik sekolah minggu 1. Satu Kakak Tins, 1 adik sekolah minggu. Ayo silakan. Ya, nanti kalau adiknya enggak ngerti silakan dijelaskan ya. Tugasnya kakak-kakak untuk menjelaskan. Loh, kalian ngapain? Oke, sudah? Cia sama siapa? Ya, tapi ya enggak usah mepet-mepet ya. Panas. Agak geser ke sini. Nah, biar enggak terlalu mepet ya. Sudah? Kakak Tins? Sudah dapat momongan satu-satu? Sudah. Ya. Tolong nanti ketika adiknya itu apa ya, bengong itu ya, tolong dijelaskan. Ini tugasnya kakak-kakak Tins ya. Oke. Siap? Are you ready? Ready. Kalau ready berarti Pada suatu hari di lembah Tarbantin, bangsa Israel dan orang-orang Filistin saling berhadapan satu sama lain untuk berperang. Lalu suatu ketika datanglah pahlawan dari Filistin yang bernama Goliat untuk menantang para pasukan Israel. Maka ketakutanlah segenap orang Israel yang ada saat itu. Mereka sangat cemas, siapa yang berani untuk menghadapi Goliat, raksasa yang tinggi besar itu. Enak aja, mending kita diem aja. Nanti kita disuruh sama raja sahabat ngelawan Goliat itu. Mending kita diem aja. Ayo sini. Dengar-dengar ada raksasa besar yang mau menantang bangsa kita. Oh iya, siapa ya itu namanya? Siapa ya? Goliat gak sih? Iya itu, oh my god. Di pagi hari, orang Filistin menghina bangsa Israel. Hei bangsa Israel, keluar. Di mana kalian? Dasar bangsa yang penakut. Hei, apa kalian tidak punya satu pun pahlawan yang gagah berani untuk melawan Tuanku? Ayo sini lawanku, hei! Petang pun datang. Lagi-lagi orang Filistin menghina bangsa Israel. Hei kalian, sudah petang hari ini. Ayo, mana pahlawanmu? Keluarkan pahlawanmu. Keesokan harinya, sekali lagi orang Filistin menghina bangsa Israel. Hei kalian, mana Tuhanmu? Mana Allah yang katanya yang kau sembah itu mana? Tuhanmu tidak datang untuk menolongmu. Lebih baik kalian tunduk kepada Tuhanku.
yang bisa melawan orang Filistin itu, dia akan kuberikan kekayaan yang sangat besar. Dan dia akan menjadi menantuku. Lalu keesokan harinya, datanglah salah seorang gembala muda bernama Daud yang memiliki iman kepada Tuhan. Kakaknya adalah salah satu prajurit dalam tentara Israel. Saat ia membawakan makanan kepada kakaknya di medan perang, ia pun mendengar Goliat kembali menantang orang-orang Israel. Hai bangsa Israel, mana pahlawanmu? Mana Tuhanmu yang katanya luar biasa? Ayo sini, kirim pahlawanmu untuk melawan aku. Oke, ayo sini lawan aku. Ayo sini lawan aku. Ayo sini. Kamu itu ngapain di sini? Harusnya kamu mengembalakan kami domba yang kita. Itu jangan ditantang. Kak, aku di sini ngatur makananmu. Aku disuruh ayah, terus aku dengar perkataan raksasa ketua apa lagi bang? Aku tersinggung lah kak. Bagaimana bisa orang kita bersilat menghina Allah kita? Allah kita kak. Kamu itu masih kecil tahu apa Daud? Nanti digeprek sama dia gimana? Maka Raja Saul pun mendengar perkataan Daud, lalu meminta dia untuk menghadap dirinya. Hei pengawal, aku dengar ada anak kecil yang berani melawan dia. Panggil dia padaku. Baik, Raja. Hei kamu. Iya, benar. Kamu dipanggil Raja. Tidak Raja. Hai anakku, siapa namamu? Nama Mbak Daud, Tuan Raja. Aku mendengar kamu begitu marah ketika kamu mendengar orang Filistin itu mengejek kita. Apakah kamu berani melawan dia? Berani Tuan. Hamba adalah seorang gembala. Janganlah tawar hati Tuan Raja. Saya ini gembala, tidak jarang-jarang lihat singa beruang pada saat saya mengembalakan domba-domba saya Tuan. Saya lawan terus saya menang Tuan. Jadi kalau saya disuruh lawan dia mau, karena dibandingkan dengan singa dan beruang itu, mereka gak ada apa-apa di mata Tuhan Allah kita. Oke, kalau begitu kamu harus bersiap dan pakai baju perang. Pengawal, pakaikan baju perang. Bro, berat ini berat aja. Coba. Berat banget itu. Baiklah, kalau kamu memang tidak ingin pakai itu, maka majulah berperang. Baik Raja. Kemudian Daud pun memungut 5 batu kecil dan menaruhnya di kantongnya, dan pergilah dia menghadapi Goliat. Hei bangsa Israel, di mana kalian? Keluar! Lihatlah Tuhan, bangsa yang penakut seperti ini. Mereka sampai mengadakan sayembara untuk melawan Tuhanku. Sebentar, jangan bercanda kalian. Kalian kenapa kirim bocil bau tikus seperti ini? Ya kamu, kenapa bukan kamu yang maju melawan Tuhanku? Kamu badan kamu lebih besar dari dia. Maju. Hei bangsa Israel, sudah depresikah kalian? Kalian kirim anak bau kencur melawan aku. Ayo, sini kamu lawan aku. Goliat, kamu kesini datang bawa tombak, pedang dan lembing. Kamu kira kamu bisa lepas dari murka Allah? Hari ini juga Allah akan mengizinkan untuk membunuhmu. Oke, ayo sini lawan aku. Bangsa Israel pun menang dan Daud pun dieluh-eluhkan. Ya, oke, beri tepuk tangan dong untuk Daud dan Nia. Daud, Goliat dan bangsa Israel. Ya, boleh kembali ke sini atau di situ aja? Oh, di situ aja.
Ada adik yang kecil, tahu nggak ini ceritanya tentang apa sih? Daud dan Goliat. Goliat itu besar atau kecil? Besar atau kecil? Pernah lihat raksasa? Di mana? Di hutan. Pernah lihat jerapah? Jerapah itu tinggi atau pendek? Tinggi. Nah, raksasa itu seperti itu, tinggi. Besar sekali. Kalau yang Goliat yang tadi itu lebih besar, nggak ada apa-apanya ya. Lebih besar lagi. Dan Daud itu seorang anak yang kecil, masih muda seperti adik-adik ini. Kira-kira kalau Daudnya yang kecil, Goliatnya yang besar itu, kalau dipitas atau diinjek, kira-kira Daud itu mati atau enggak? Sama raksasa, matilah. Ya, harusnya seperti itu ya. Tapi ternyata ceritanya tidak. Ternyata yang mati siapa? Raksasa yang besar itu siapa namanya? Raksasa yang besar itu namanya siapa? Maksudnya yang jawab tadi Adriel ya. Goliat dari mana? Siapa tadi yang jawab? Oh, dari bangsa Filistin. Nah, coba perhatikan di sini. Goliat itu ya, kalau saat ini kita itu seperti menghadapi masalah yang besar, ya. Goliat yang saat ini itu seperti masalah. Adik-adik punya masalah enggak? Ada yang tidak punya? Yang mungkin yang SD, mana SD? Kelas 1, 2, 3, 4 sampai 6. Ya, masalahnya apa sih kira-kira? Suka dibully. Suka dibully. Suka dibully atau kamu yang membuli? Oh, suka dibully. Terus yang itu kelas 2. Ya. Sekarang mau tahu jawaban yang kelas 4 mana? Nah, masalahmu apa sih kira-kira di sekolah? Oh, kelas 5. 4 mana? Nggak ada ya, wes, kelima wes. Masalahmu apa di sekolah? Di sekolah tuh kalau hafalan udah mulai gak ngotak. Kalau hafalan? Maksudnya? Hafalannya banyak. Oh, hafalannya banyak. Ya ampun, kasihan ya. Hafalannya banyak katanya. Ya, itu masalahnya dia waktu SD ya. Saat ini kelas 6. Ya, bentar. Banyak PR. Banyak PR. Itu masalah ya. Nah, itu ada adik SD, sekarang yang SMP. Nah, Vanessa SMP kan ya. Masalah SMP tuh sepertinya beda ya. Atau sama? Coba. Masalahnya apa? Banyak tugas. Ya, berarti sama ya, banyak PR, banyak tugas. SMA ada SMA? Samuel, ya. Masalahmu di sekolah apa kira-kira? Banyak tugas. Banyak tugas. Lebih baik sama daripada masalah ya, bermasalah. Masalah diomongin maksudnya. Yang kuliah. Kuliah, mana kuliah? Iya, siapa ini? Oh, Kak Ivel ya. Kak Ivel, kuliah kan pasti beda ya, SD, SMP, SMA. Nah, kuliah ini kira-kira masalahnya apa, Kak? Pergaulan. Oh, pergaulan. Pergaulan itu maksudnya banyak teman atau kurang teman atau mungkin pergaulannya seperti apa pergaulannya? Masalahnya, maksudnya pergaulan itu seperti apa? Nggak ada teman atau? Lebih spesifik coba.
Kurang. Oh, pergaulannya kurang. Ya, biasanya itu kalau kuliah, kalau nggak ada jam kuliah ya sudah, selesai pulang, gitu ya. Tapi beda kalau sama adik-adik yang masih sekolah. Kalau misalnya nggak ada gurunya atau gurunya rapat, mungkin saat ini nggak ada ya. Dulu itu kayak gitu. Misalnya nggak ada pelajaran tapi kita tetap stay di situ ya. Dan temannya masih banyak. Nah, sekarang yang kerja, ya, yang kerja masalahnya apa? Pasti beda lagi nih ya. Coba ini Kak Tommy ya. Kakak, masalahnya apa sih Kak? Uang bensin. Uang bensin, uang pulsa, ya. Uang makan, uang ngedate ya. Iya, masalahnya beda-beda ya. Jadi semakin dewasa itu banyak sekali yang akan dipikirkan. Masalahnya lebih complicated. Nah, seperti itu, lebih variasi ya. Nah, tidak berani. Ya, coba di sini perhatikan. Nah, ini termasuk masalah buat Kak Mona, karena nggak ada yang dengerin itu ya. Berdua itu nggak ada yang dengerin. Ya, ayo perhatikan sini ya. Nah, dari cerita Daud dan Goliat kita belajar banyak hal. Termasuk yang pertama, coba perhatikan. Kita belajar untuk berani menghadapi Goliat kita atau tantangan kita atau masalah kita. Kita harus berani, aduh banyak tugasnya, banyak PR-nya. Ya kita sebagai siswa, kita harus mengerjakan itu. Karena itu tuntutan kita, bukan malah, kan besok masih ada hari. Ya besok kan ada jam kosong, aku tak datang pagi-pagi, aku tak contoh temanku yang paling pinter, terus aku minta ngerjain ya di sekolah. Bukan seperti itu ya, itu namanya menghindar dari masalah. Nah, seperti tadi, masalahku pergaulan. Kalau semakin dewasa, kalau di kuliah, pergaulanku kok teman-temannya banyak yang menghindar ya. Nah, mungkin di situ kamu bisa mendekati 1 atau 2, tidak perlu banyak. Yang penting kamu belajar untuk membuka diri ya dalam beradaptasi, dalam berteman, cari teman yang baik. Ada di sini teman yang, ini tadi ya, temannya suka membuli ya. Kalau suka membuli berarti ada alasannya. Apakah kita yang mengganggu pertama kali atau memang hobinya temanmu itu yang suka membuli. Nah itu kita pikir dulu ya, bukan berarti teman itu yang salah. Apakah kita koreksi diri. Apakah mereka itu suka ganggu aku apa karena aku yang usil ya? Coba dipikir dulu. Kalau memang kita yang usil berarti kita yang harus berubah ya. Nah, semakin dewasa tantangan kita semakin banyak. Pengeluarannya kita banyak, kita sudah tidak minta uang mama, sudah enggak minta uang papa lagi karena kita sudah dewasa, sudah bekerja, ya. Kenapa? Jadi semakin berpikir untuk bagaimana caranya mendapatkan uang ya untuk bisa menjadi berkat, misalnya untuk keperluanku sendiri, untuk memberikan malah bisa memberkati mamanya atau memberkati papanya, atau tadi dengar ya bisa untuk jalan-jalan ya dengan teman terkasihnya, seperti itu maksudnya saudara ya, adik itu ya. Nah, jadi kita harus bisa berani ya, berani menghadapi Goliat kita. Contoh saat ini, sebentar lagi kita akan mendengarkan pengumuman adik-adik yang mau naik kelas. Dari kelas yang kecil, naik yang kelas yang SD. Dari SD kelas 1, 2, naik lagi. Terus dari kelas 5, kelas 6 naik ke Revive ya. Nah,
Nanti revive nanti bersama Kak Tommy nanti ya. Yeay. Nah, itu juga masalah pasti. Maksudnya bukan Kak Tommy itu baik banget loh. Kak Tommy itu selalu memperhatikan adik-adik. Ya, nggak percaya? Coba ya. Maksudnya coba masuk revive ya, gitu ya, ikut ibadahnya. Nah, adik-adik ini yang baru masuk atau baru naik pasti menghadapi masalahnya. Aduh, ini sepertinya kayaknya teman-teman baru, kakak-kakaknya kok lebih tinggi ya, atau mungkin pelajarannya kok semakin susah ya. Tidak perlu takut, sama seperti Daud tadi. Dia nggak takut dengan raksasa yang besar itu. Ya, dihadapi. Jangan malah mundur. Oke, nah itu kita belajar satu. Jadi kita belajar untuk berani menghadapi tantangan, menghadapi Goliat kita. Berikutnya kita mau percaya kepada siapa? Kepada siapa kita mau percaya? Kepada Tuhan. Daud kira-kira Daud yang kecil itu kalau secara logika ya, Daud itu nggak mungkin kan ngalahkan Goliat, nggak mungkin kan ngalahkan raksasa, ya nggak sih? Kita gini aja mikir, tahu semut? Tahu gajah? Kira-kira semut bisa nggak ngalahkan gajah? Nggak bisa, iya. Semut itu lemah, ya nggak? Iya. Kita pites saja, nggak usah pakai kaki. Kita pites pakai tangan gini aja sudah mati. Sedangkan gajah, aduh, badannya besar. Ini hidungnya panjang, ya bisa nggak gendong gajah? Wah, malah kita kebrekan ya nanti ya. Bisa-bisa kita yang ketindihan gajahnya. Nah, bayangkan seperti itu. Goliat yang kecil, Daud yang kecil, berarti adik-adik ini memperhatikan loh, tidak ngelamun sendiri. Wah, itu sengaja memang ya. Daud yang kecil sama seperti semut, nggak mungkin bisa ngalahkan gajah yang besar itu. Tapi Daud ternyata bisa mengalahkan Goliat karena Daud percaya, Daud punya iman. Imannya kepada Tuhan karena dia tahu kalau Tuhan itu lebih besar daripada Goliat. Maksudnya itu bukan Tuhannya yang lebih raksasa gitu, bukan. Kuasanya lebih besar. Ya, Tuhan itu mampu mengalahkan apapun. Bahkan ketakutan kita bisa dikalahkan. Asalkan kita punya iman kepada Tuhan, ya. Jadi kita belajar di sini. Yang pertama, kita nggak boleh takut untuk menghadapi Goliat kita. Yang kedua, kita harus punya iman seperti Daud. Kalau Daud membawa nama Tuhan untuk melawan Goliatnya, kita pun juga sama. Yang kuliah bentar lagi akan menghadapi skripsi, ya. Skripsi itu luar biasa, harus mencari bahan dan itu dipresentasikan. Berdoa bersama Tuhan, aku pasti lolos, aku pasti bisa. Yang mau cari kerja, berdoa, Tuhan pasti sediakan lapangan pekerjaan yang keren, yang bagus buat aku. Yang masih sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, berdoa, aku pasti diberkati Tuhan dan aku bisa menjadi berkat untuk teman-temanku. Ya, oke, bisa? 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 Nah, ya, sip. Sebagai penutup kita coba buka Alkitab kita. Masih ingat nggak coba yang tadi Kak Pipit suruh buka
Apa ya tadi? Alamatnya Galatia. Wih, keren loh. Galatia berapa? Yang sudah menemukan duluan boleh dibaca yang keras. Galatia 5 pas. Oh ya dibaca yang keras. Coba sih, nggak pakai mic, keras nggak? Iya, terima kasih Krista. Boleh kasih aplaus buat Krista. Ya, ini termasuk sudah berani melawan Goliatnya. Karena apa? Krista ini masih kecil tapi berani membaca di hadapan semua teman-teman, bahkan kakak-kakak, bahkan ada loh orang tua di sini ya. Ada orang tuanya, ada omanya ya, tapi dia berani. Itu berarti percaya diri. Itu artinya dia sudah bisa melawan ketakutannya ya. Di sini dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti kalau kita sungguh-sungguh merdeka itu, kalau merdeka itu berarti definisi itu apa ya? Artinya ya. Jadi merdeka itu artinya bagaimana sih? Secara sederhana, coba. Ada yang tahu? Merdeka itu berarti apa? Bebas ya, bebas dari apapun. Bukan berarti kita boleh loh melakukan kejahatan, bukan ya. Boleh kita mengejek-ngejek, bukan. Maksudnya bebas itu apa? Tuhan memberi kebebasan kalian. Maksudnya Tuhan sudah memerdekakan, berarti kalian tuh sudah dibebaskan dari dosa. Ya, dulu dosa yang sudah terbelenggu, kita mungkin berbohong, ya, kita suka marah-marah, itu Tuhan sudah membebaskan. Tapi bukan berarti Tuhan sudah menebus dosa kita, terus kita enak-enakan, hore aku boleh lagi berbuat dosa, tidak. Ya, jika ada yang seperti itu, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta maaf hari ini aku berbuat salah karena aku ngomong kotor Tuhan, aku minta maaf Tuhan, aku janji gak begitu lagi. Nah, bilang seperti itu ya, minta ampun sama Tuhan. Tuhan sudah memerdekakan, berarti karena itu berdirilah teguh, maksudnya kita nggak boleh ragu, kita nggak boleh minder, kita tunjukkan kalau kita anak Tuhan harus jadi berkat di kelas, di sekolah, di kampung kita. Ya, kalau jadi berkat itu berarti perkataan kita itu dijaga, sikap kita itu dijaga. Jangan malah terkenal di kampung ini suka ganggu, suka meso-meso, nggak boleh ya. Supaya nama Tuhan tetap dimuliakan ya. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Maksudnya supaya kita ini tidak terbelenggu lagi oleh dosa kita ya. Mari kita berdoa. Tutup Alkitabnya, kita mau berdoa. Kak Mona tunggu sampai semua sudah siap. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau Tuhan seperti Daud. Walaupun kami kecil, tapi kami mau mengalahkan Goliat kami. Kami mau Tuhan mengalahkan masalah kami, tantangan kami. Tuhan beri kami kekuatan supaya kami selalu menjadi yang terbaik, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan, dan kiranya kami selalu menjadi anak-Mu, anak Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya,
Oke, sekarang acara berikutnya pengumuman dulu ya. Oke, pengumumannya yang pertama untuk ibadah. Ibadah besok sekolah minggu libur ya. Sebetulnya bukan libur, digantikan hari ini ya. Jadi besok tidak ada ibadah anak dan tidak ada ibadah teens ya. Minggu depannya seperti biasa. Ibadah anak tetap di hari Minggu dan ibadah teens juga di hari Minggu ya. Cuma beda tempatnya. Oh Sabtu mulai ya September ya. Oke, mulai Sabtu. Wah, keren banget loh ini jadwalnya sudah berbeda ya. Tetap semangat. Ini juga Goliat kalian. Jadi harus berani menyiapkan waktu ya. Menyiapkan waktu buat Tuhan Yesus baru boleh deh jalan-jalannya ya. Oke, berikutnya. Ini pengumuman mengenai kenaikan kelas. Nanti yang dipanggil nanti berdiri di sini ya. Nah, berdiri di sini sampai ini di kelas yang paling tinggi ya. Kelas yang paling kecil, sedang, terus yang paling tinggi. Oke, yang pertama. Ini dari kelasnya Kak Elvina sama Kak Krisna. Yang naik kelas adalah Aknel. Yes, sini. Kemudian Cia. Mana Cia? Yeah. Nah, Aknel dan Cia ya minggu depan nanti masuk di kelasnya Kak Mona di sini ya. Oke, boleh hadap sana. Nah. Oke, berikutnya kelasnya Kak Mona naik ke kelasnya Kak Pipit ya. Ada Glory dan Melody. Wah, kasihan Kristel sendirian. Nggak apa-apa, masih ada temennya, ada Cia ketemu lagi ya. Oke, ini bestinya Krista ini ya soalnya. Sudah kepingin naik kelas ya? Berikutnya, ya ini kelasnya Kak Pipit. Yang naik kelas adalah Kak Pipit. Yang naik kelas adalah Axel sendirian. Yo. Oh, cowok sendirian ini keren. Tetap semangat ya. Ya jelas semangat dong ketemu sama Kaleb ya. Kaleb semangat banget pasti ya. Berikutnya, nah ini kelas yang paling tinggi, yaitu tempatnya memang yang tertinggi di atas. Kelasnya Kak Bayu sama Kak Ari. Banyak ini ya, waduh. Ini sebetulnya senang, tapi Kak Mona juga sedih, karena ini banyak sekali yang pergi dari ibadah anak ya. Nah makanya gimana dong, nggak usah ya. Oke, ini memang yang membuat seru ya, membuat rame. Ada Benji, ada Johan, Cici, ada Vanessa, dan terakhir John. Ya, nah kan sudah terlihat toh yang bikin rame siapa. Nah ini naik semua jadi agak sepi gitu ya. Tapi bersyukur ya dengan seperti ini berarti bertumbuh gitu ya. Bukan hanya badannya aja bertumbuh tapi imannya harus bertumbuh ya. Oke, kasih aplaus sekali lagi buat teman-teman kita. Nah, karena di sini ada yang mau naik ke Revive, mungkin Bapak Ketua Revive mungkin bisa kasih wejangan atau mungkin pesan-pesan sedikit ya, silakan. Oke, selamat buat teman-teman yang naik kelas ya, tepuk tangan guys.
Ingat-ingat firmannya hari ini, kita harus bisa mengalahkan Goliat kita masing-masing ya. Semangat. Yang teman-teman revive, anteni kok. Enggak. Canda omong. Enggak. Sampai ketemu hari Sabtu. See you guys. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan boleh duduk kembali. Terima kasih untuk Kak Tommy. Ya. Nah, kita sudah selesai untuk ibadahnya. Ada doa berkat. Loh, kok sudah selesai? Katanya games. Nggak jadi games ya, karena sudah malam. Enggak. Gamesnya setelah ini. Tapi kita mau terima dulu doa berkat dari Bapak Gembala ya. Silakan Bapak Gembala. Shalom. Masih takut enggak? Masih takut enggak? Kok ragu-ragu gitu ya? Tuhan kita lebih besar dari kekhawatiran kita. Lebih besar dari masalah kita. Lebih besar dari ketakutan kita. Amin? Loh, kok cuman ini aja yang di sini? Sini masih takut semua. Tuhan kita luar biasa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini, kalau Engkau telah menyertai sepanjang ibadah anak-anak teens dan revive serta anak-anak ibadah anak ini ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau mempunyai rencana yang besar untuk anak-anak ini ya Bapa. Biarlah Tuhan, di samping mereka ada yang naik kelas, biarlah Engkau tambahkan hikmat, tambah-tambahan iman mereka, tambah-tambahan pengertian akan Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang mempunyai rencana pribadi lepas pribadi untuk anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau memiliki mimpi yang besar untuk anak-anak ini, dan biarlah mereka bisa menjadi pahlawan di dalam keluarganya, bisa menjadi pahlawan di dalam utuhan pelayanan, bisa menjadi pahlawan utuhan yang mengisi kemerdekaan di negara kami juga ya Bapa. Bapa, semua tidak lepas karena campur tangan-Mu Bapa. Biarlah rencana-Mu nyata di dalam hidup mereka, sehingga nama-Mu dimuliakan ya Bapa. Bapa, hamba-Mu juga berdoa untuk guru-gurunya juga Tuhan, yang mengajarkan, biar Engkau berikan hikmat, makrifat wahyu yang daripada-Mu, sehingga mereka mengajarkan tentang Engkau, mengajarkan tentang kebenaran, sehingga iman mereka menjadi iman yang kuat di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan berikan hati yang selalu Tuhan melekat akan Engkau, berikan hati yang setia mulai anak-anak ini, sehingga mereka setia sampai akhirnya juga ya Bapa. Biarlah Tuhan rencana-Mu nyata, tidak lepas dari rencana-Mu anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo. Biar Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, keadilan di dalam memimpin, sehingga negara kami menjadi negara yang Tuhan bersatu, Tuhan negara yang merdeka di dalam segala aspek juga ya Bapa, dan menjadi negara yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu melepaskan berkat untuk anak-anak-Mu ini. Biarlah berkat anugerah, cinta kasih dari Engkau, dan berkat-berkat jasmani rohani yang melimpah, sehingga berkat-berkat yang lain juga Engkau limpahkan, berkat Abraham, Isa, dan Yakub Engkau limpahkan untuk anak-anak ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Yang setuju katakan, amin. Tuhan memberkati.
Oke, sekarang kita seru-seruan. Nah, sebelum seru-seruan, ini pengumuman ketinggalan. Memang sengaja ditinggal ya. Ibadah sekolah minggu sekarang menjadi ibadah anak. Ya, namanya ibadah anak. Dan ibadah anak juga nggak mau kalah dengan teens. Teens namanya apa? Revive. Sekarang ibadah anak ada namanya. Jeng 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 jeng. Namanya adalah, oh belum siap sih. Apa ya? Oke, 1, 2, 3. Brave! Yeah! Nah, be righteous and force eternity. Nah, ini gambar apa itu tadi? Singa, oh bukan Goliat ya. Singa seperti Goliat. Jadi kita berusaha supaya kita menjadi benar dan menyuarakan kekekalan. Jadi jangan takut untuk menyuarakan yang benar ya. Ini nama ibadah anak ya. Namanya apa tadi? Apa namanya? Apa namanya? Oke, kasih aplaus dong untuk nama baru kita. Ya. Nah, sekarang kita mau seru-seruan, mau lomba? Mau hadiah? Mau makan? Makannya kok kenceng banget, udah lapar. Oke, kita akan seru-seruan untuk lomba ya. Kita juga nggak mau kalah dengan di kampung ya. Ada yang ikut lomba di kampung ya? Ada? Oke, Kak Mona mau panggil rekannya Kak Mona untuk bantu. Kak Krisna. Kemana Kak Krisna? Nah, Kak Krisna, kita mau lomba apa ini Kak? Lombanya apa ya? Mancing masalah ya. Kak Mona tadi lihat di sebelah itu ada balon-balon. Kita mau lomba meletusin balon tak Kak? Lomba meletusin balon. Yeay, ada yang takut? Enggak. Tenang, lombanya aman. Oke, jadi bagaimana ini Kak? Berarti kita bagi kelompok ya? Kita bagi kelompok dulu. Oh Kak, kayaknya harus pakai. Kita bagi kayak tadi ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo. Kalau masih ingat, ayo buat kelompok seperti tadi. Yang main musik tetap ikut ya. Harus dong. Nah, ada yang nggak imbang ini Kak. Loh, kalian ngapain di sini? Ini diapain Kak? Di belakang ini diapain ini? Ya, kembali ke sini aja. Ya. Nggak apa-apa, kembali lagi, silakan. Ya, kembali. Di mana, terserah. Tapi nggak boleh sama. Samuel tadi di mana? Di situ, oke. Nah, ada yang mau diganti Kak? Jadi, boleh
Ini nih Kak Vanessa sama Kak Ivel di sini coba. Nah, berdiri hadap sana. Ya, berdiri sini. Sambil menunggu Kak Krisna untuk melihat-lihat kelompoknya. Sudah Kak? Kelompoknya oke aman? Aman. Nah, jadi balon ini kita kempit ya. Kita kempit, tapi ngempitnya pakai salah.